Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh yang tadi lah. Nah, kemudian kita tengok contoh kedua. Kita menghitung direct beam radiation ya. Beam radiation. Tadi kan ada 3 beam. Kalau ini permukaan bumi, lalu ini matahari. Ya, ini ada yang langsung. Yang ini kita panggil beam. Tadi kan ada kalau ini ada awan-awan, katakan ini lalu kemari. Ini adalah reflektif. Eh, ya, reflektif. Reflektif. Kemudian kalau ini permukaan bumi dulu, tidak rata, lalu pantul kemari. Ini ada yang tadi adalah albedo. Yes, ini ya. Nah, yang kita mau contoh ini adalah beam saja. Yang kita gunakan rumusan yang tadi, yang ini beam. IB sama dengan beam solar radiation A kali E pangkat min KM. Ya eksponensial ini ya. Jadi kita harus hitung A, harus hitung K, harus hitung M ya. Sini ya. Oke, contoh soalnya adalah find the direct beam solar radiation normal to sun ray ya at solar noon on a clear day in Atlanta, altitude 33,7 derajat. Ya, jadi diketahuin on Mei 21. Ya, ini kalau di sini kita diketahuin latitude angle L sama dengan 33,7 derajat. Lalu 21 Mei. 21 plus Mei. Ya, 21 Mei. Di sini N sama dengan, ya tengoknya Will ya. Berapa 21 Mei? Jadi kalau di satu yang kita tengok 21 Mei. Ini ya, ini pada tanggal 1 Mei. Ya, pada tanggal 1 Mei. Kalau 21 Mei, berarti ini kan ditambah 20 kan ya Will ya? Artinya ini 142, 120. Pak. Hah? 142. No. Tambah 20 lah. Tambah 1 20. Mei, Oh iya, 1, tambah 1 ya. ya Iya, 1 Mei iya, kan Pak. 121. Ke 21 kan tambah 20 ya. Iya, Pak. Jadi Iya, Pak, ya, Pak. 100 N-nya ini sama dengan 141 ya. Betul ya? Inilah N. Jadi di sini N-nya 141. Ya, jadi ini betul kan ya 141. Kita mencari nilai A-nya. Jadi A ini dikasih rumusannya kan ini tadi ya. Sebelumnya kita mencari IB. IB ini kan IB ini kan A dikali E pangkat min KM. Jadi kita cari A dulu. A-nya rumusannya ini ya. Lalu K-nya yang ini, M-nya ini. Ya, inilah dari sini ya tadi ya. Maka A kita pakai rumusan ini 1160 tambah 75 sin 360 per 365 kali N kurang 275. Ini N-nya saja yang 141 ya. Jadi 1160 tambah 75 kali sinus 360 per 365 kali N tadi 141 kurang 275. Jadi ini kalau kita selesaikan, maka kita dapat A-nya 1104 watt per meter bujur sangkar. Nah, lalu kita mencari optical depth K, yaitu K 0,174 tambah 0,035 sinus 360 per 365 kali N kurang 100. N-nya 141. Jadi 0,174 tambah 0,035 sinus 360 per 365 kali 141 kurang 100. Maka kita dapat KK-nya konstantanya 0,1197. Ya. Kita mencari M. M tadi kan sama dengan 1 sinus beta N ya. Jadi beta N tadi kan rumusnya beta N 90 kurang L tambah delta. Ya. Lalu untuk delta di tanggal 21 Mei, ini kebetulan 21 Mei, setiap tanggal 21 yang Mei kan ini. Ini adalah solar declination delta sama dengan 20,1 ya. Nah, inilah yang delta 20,1. Lalu L-nya kan dari sini 33,7. Sehingga 90 kurang 33,7 tambah 20,1 sama dengan 76,4 ya beta N.
Maka M-nya bisa kita cari. 1 dibagi sinus beta. Ya, sama dengan 1 dibagi sinus 76,4. Sama dengan 1,029. Ya, dari sini kita sudah dapatkan nilai A. Ya, nilai A-nya sama dengan tadi 1104. Ya, 1104 watt per meter bujur sangkar. Lalu konstantanya K-nya, optical depth-nya 0,197. Ya, 0,197. M-nya 1,029. Maka beam radiasinya bisa kita hitung sama dengan A dikali E pangkat min KM. A-nya 1104 eksponensial pangkat min. Ya, K-nya 0,197 kali M-nya 1,029. Maka kita dapatkan 902 watt per meter bujur sangkar. Nah, inilah ya beam radiasi. Ya, inilah nilai tadi kalau yang langsung mengenai permukaan ini ya, yang beamnya ini. Besarnya tadi 902 watt per meter bujur sangkar ya. Itu ya. Willy ya. Nah, oke Willy. Jadi kalau kita udah tahu satu area ya, satu area ada fotovoltaik. Ya, satu area ada memiliki solar radiation. Ya, satu area memiliki solar radiation, pancaran solar radiasi. Ya, lalu dari pancaran surya ini tadi kita mau menerapkan fotovoltaik, satu fotovoltaik ya. Satu fotovoltaik. Nah, satu fotovoltaik. Nah, sehingga kita dapat berapa daya keluaran fotovoltaik kalau kita terapkan ke satu area yang memiliki nilai solar radiation ini. Ya, available solar radiation in different orientation space. Ya, untuk satu area yang diketahui luasannya. Kemudian ada fotovoltaik yang kita terapkan dengan efisiensinya ada. Kemudian utilization faktornya ada. Nah, berapa besar daya yang bisa dikeluarkan oleh fotovoltaik itu? Inilah rumusannya ya, Willy ya. Jadi E out sama dengan E solar radiation dikali keluasan permukaan dikali efisiensi fotovoltaik modul, kemudian dikali fill factor atau utilization factor. Ya, ini boleh selanjutnya kita ambil 1. Ya, inilah rumus saya. Nanti ujian keluar kok mau tahu. Nah, ini contoh. Katanya calculate the capacity of PV power generation in one state which has area. Nah, ini area. Jadi areanya A sama dengan 1098 km bujur sangkar. Ini harus kita ubah ke meter bujur sangkar. Jadi 1000 ya 1098 kali 1 kilometer 10 pangkat 3 ya. Kuadratkan lagi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 meter bujur sangkar. Nah, ini ya. Jika annual solar radiation is 1305,6 kWh per meter bujur sangkar. Ya, assume the efficiency of PV module 10,8%. Nah, take tadi utilization factor adalah 1. Maka kita gunakan rumusan ini yang tadi ya. Berapa daya keluaran fotovoltaik? Nah, jadi E out sama dengan sigma E solar radiation kali keluasan dikali efisiensi fotovoltaik kali fill factor. Ya, dikali factor utilization. Maka E-nya 1305,6 ya kilowatt untuk watt hours kalikan 10. Ya, 1 kilo sama dengan 10 pangkat 3. Ya, jadi ini 10 pangkat 3 dikali AA keluasan. Ini jadi 1098 km ubah ke meter. Jadi 1000 pangkat 2. Dikali efisiensinya 10,8% kan 0,108 ini ya.
lalu vektor utilization ini. Maka kita dapatkanlah ini nilainya ya. 1,557 kali 10 pangkat 4 watt hours. Ya, atau kalau giga kan ini jadi 1,557 kali 10 pangkat 2 ya tinggal ya. Gigawatt hours. Atau ini kalau saya tuliskan ini kali 2 kali 10 pangkat 12 watt hours. Ya, watt hours. Jadi ini 1,557 kali 10 pangkat 2 10 pangkat 6 12 adalah giga watt hours ya. Jadi ini kalau mau kemarikan jadi 100 ya 155,7 4 giga 12 ya 157,7 giga watt hours. Nah, inilah ya besar energi yang bisa dibangkitkan oleh satu fotovoltaik sistem. Oke, ada apa-apa? Pertanyaan apa? Willy? Udah, Krisna? Nggak ada, Willy? Pak. Nggak ada. Krisna? Sudah siap. Udah habis materi. Nggak ada, Pak.